وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Wakadzalika, dan sebagaimana ayat-ayat yang telah kami turunkan sebelumnya, anzalnahu, kami telah menurunkannya Al-Quran, ayatim bayyinatin, sebagai ayat-ayat yang nyata, yang jelas. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yahdi, memberi petunjuk mayurid, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Innalladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang mereka beragama Yahudi. Wasabiin, dan orang-orang sabiin, ya, kelompok Yahudi. Ada yang namanya Sabiin. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wal Majusa, dan orang Majusi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang mereka musyrik. Innallaha, sungguh-sungguhnya Allah, yafsilu bainahum, Allah dia memisahkan di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in syahid, Maha melihat atas segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh mereka di antara keputusan itu, Allah memberi keputusan pada hari kiamat, dan sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam tara annallaha, tidakkah kamu melihat, ya, annallaha, bahwasanya Allah yasjudu lahu, bahwasanya Allah bersujud kepadanya, man fis samawati, ya, malaikat makhluk yang di langit semesta, wa man fil ardi, yang di bumi juga, dan siapa yang di bumi, makhluk yang di bumi, wasyamsu, dan matahari, wal qamaru, dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang, wal jibal, di gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wadawabu, dan binatang-binatang melata, wa katsirum minan nas, dan kebanyakan sebagian dari kaum manusia, kaum mukmin, wa katsirun haqqa alaihil adab, dan sebagian lagi kaum kafir yang telah ditetapkan atasnya adab. Wa may yuhinillah, dan siapa yang Allah hinakan, nistakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada baginya dari orang-orang yang dapat memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah dia berbuat apa yang dia kehendaki. Ya, memuliakan, menistakan itu kehendak Allah. Tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi, bersujud kepada Allah. Juga matahari, hewan-hewan, ya, bintang bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi manusia banyak yang mendapatkan azab, yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan dapat memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Ya. Surah Sajdah, ya. Allahu Akbar. Hadzani khasmani ikhtasamu, itulah dua golongan, ya, mukmin dan kafir, khasmani, keduanya saling bertengkar, ikhtasamu, mereka bertengkar, fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Falladzina kafaru,
maka orang-orang yang kafir qutti'at lahum, dipotongkan, dibuatkan lahum bagi mereka siyabun, pakaian minar dari neraka, yusabbu, ya, disiramkan min fauqi ru'usihimul hamim, di atas kepala mereka air yang mendidih yang sangat panas. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Di sini Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdebatan tentang Tuhan antara Hamzah, Ubaidah, Ali bin Abu Thalib, golongan mukmin. Jadi Hamzah, Ubaidah, golongan mukmin, Ali bin Abi Thalib. Dan Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah, golongan kafir. Ya, jadi perdebatan tentang Tuhan antara Hamzah, Ubaidah, Ali bin Abi Thalib, ya, golongan mukmin, sementara golongan kafir Utbah, Syaibah, Walid bin Utbah, golongan kafir. Ketika berlangsung pada perang Badar. Ya. Inilah dua golongan mukmin dan kafir bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Yusharu bihi, ya, dihancurkan, diluluhkan dengannya. Yusharu bihi ma fi butunihim, apa yang ada dalam perut mereka, wal julud, dan kulit-kulit mereka terpanggang, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayyakhruju, untuk keluar, minha, dari neraka itu, min ghammin, dari karena kesengsaraan, u'idu fiha, maka mereka dikembalikan dengan cambuk ke dalamnya, waduqu, dan dikatakan pada mereka, rasakanlah azabal harik, siksa yang membakar api neraka. Ya. Jadi orang-orang kepala mereka disiram dengan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancurkan, luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka, dan diazab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, dari neraka, karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Ya, kepada mereka dikatakan, rasakan azab yang membakar ini. Rasakan ruku azabal harik. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya Allah memasukkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang beramal soleh, kebajikan. Jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan di dalamnya, min asawira, dari gelang-gelang, min dahabin, dari emas, walu'lu'a, dan mutiara, walibasuhum, dan pakaian mereka, fiha, di dalamnya, harir, sutra. Nah, yang ketika dunia diharamkan bagi laki-laki, di sana diperbolehkan. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra. Wahudu ila thayyibi minal qaul, dan mereka di dunia diberi petunjuk kepada yang baik dari perkataan. Wahudu, dan mereka diberi petunjuk ila siratil hamid, ke jalan yang terpuji, yaitu jalan agama Islam. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka menghalangi dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan masjidil haram Mekah, alladzi ja'alnahu linnas, yang kami telah menjadikannya linnas, untuk manusia, sawa'an al-akifu, baik
ia menetap mukim, sawa'an al-akifu, sawa'anil akifu. Ya, baik ia menetap mukim fihi di dalamnya walbad dan maupun sekedar datang berkunjung. Wa man yurid fihi bil had wa man yurid fihi bi ilhadin. Dan siapa yang dia mengendaki di dalamnya bi ilhadin, melakukan kejahatan, penyimpangan dari kebenaran, bi zulmin, secara zalim. Nudhiqhu, maka kami rasakan padanya min azabin alim, dari siksa yang pedih. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan yang terpuji. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, yang dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Di sini Ibnu Abbas menyatakan bahwa suatu hari Rasulullah mengutus Abdullah bin Anis bersama 2 orang, masing-masing dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dalam perjalanan, kedua kaum Muhajirin dan Ansor saling membanggakan keturunan masing-masing. Abdullah bin Anis marah dan membunuh orang Ansor. Abdullah pun murtad dan lari ke Mekah. Kemudian turunlah ayat ini. Sungguh orang kafir yang menghalang manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Wa id bawwa'na li Ibrahim, dan ingatlah ketika kami tempatkan di Ibrahim, kepada Ibrahim, makanal bait, tempat rumah Baitullah di Mekah. Allah tusyrik, supaya jangan kamu menyekutukan bi, kepada aku, syai'an, dengan satu apapun. Wa tahhir baiti, dan sucikanlah rumahku dari kesyirikan dan dari berhala. Lit taifin, untuk orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang berdiri sholat, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk, dan orang yang bersujud, mendirikan sholat sujud. Wa adzin fin nasi bil haji, dan serulah kepada manusia bil haji, untuk mengerjakan haji. Ya'tuka, mereka akan mendatangi kamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan di atas setiap onta yang kurus, yaktina, mereka datang, min kulli, dari setiap fajin amik, penjuru yang jauh. Liyasyadu manafi'a lahum, ya, supaya mereka melihat manafi'a lahum, manfaat-manfaat, ya, bagi mereka. Wa yadhkuru smallah, dan mereka menyebut nama Allah, fi ayyamin ma'lumat, di dalam hari-hari yang mereka diketahui, hari-hari ibadah haji. Ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan pada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang ternak, unta, sapi, kambing. Fakulu minha, maka makanlah kalian darinya. Wa at'imu, dan berilah makan al-ba'isa, orang yang sengsara, al-faqira, orang yang fakir. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang bertawaf, ya, sucikan, bersihkan dari syirik, dari berhala, bagi orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendari setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan.
yaitu hari haji, hari tasyrik, tanggal 10, 12, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, agar supaya mereka menyebut nama Allah beberapa hari yang ditentukan tadi atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara, orang-orang fakir. Di sini Mujahid menceritakan bahwa pada zaman dulu di antara para jamaah haji ada yang tidak berkendaraan, jalan kaki ya. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini sebagai perintah kepada para jamaah haji agar membawa bekal yang cukup, Mereka juga diizinkan berkendaraan dan membawa barang dagangan. Ya, maka turun ayat, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Mereka akan datang kepada kamu berjalan kaki, mengendari setiap unta kurus. Ya, mereka datang dari segenap penjuru agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan kepada untuk dimakan ya kepada orang-orang yang sengsara, orang fakir. Sumal yaqdu tafasahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan tafasahum, kotoran mereka ya, seperti memotong kuku dan rambut. Wal yufu, dan hendaknya mereka memenuhi nuzurahum, nazar-nazar mereka, persembahan dan pengorbanan. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan dalam mereka bertawaf, tawaf ifadah ya, bil baitil atiq, di rumah yang tua yaitu Ka'bah. Dzalika, ya itulah perintah Allah, wa may yu'azzim, dan siapa yang yu'azzim, yang menghormati hurumatillah, aturan larangan Allah, fa huwa khair, maka itu lebih baik lahu baginya inda rabbih, di sisi Tuhan penciptanya. Wa uhillat lakumul an'am, dan setelah disembelih dihalalkan bagi kalian al-an'am, binatang-binatang ternak, illa ma yusla alaikum, kecuali apa yang yusla, yang pengharamannya dibacakan alaikum atas kalian. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian ar-rijsa, kotoran, minal ausan, dari berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah kalian perkataan dusta, qaulaz zur, perkataan yang syirik ya, dan saksi palsu. Wajtanibu qaulaz zur. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yang dimaksud menghilangkan kotoran itu memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling Ka'bah, rumah tua itu Ka'bah Baitullah. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, ya hurumat ya, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, yaitu hurumat ya, hurumat yang berarti hurumat itu terhormat. Pada ayat ini ialah bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tanah haram, dan makam Ibrahim ya, ini namanya wa may yu'azzim hurumat, menghormati hurumat ya, maka menghormati hurumat ya, arti yang terhormat hurumat pada ayat ini bulan haram. Yang dimaksud hurumat itu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tanah haram itu masuk, dan makam Ibrahim ya, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepada kamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Wajtanibu qaulaz zur ya, dieling selawase urip.